Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Al di channel Random Film. Kalian sudah pernah nonton film Paranormal Activity, The Blair Witch Project, Asbab Sufilo, VHS, Gunjem, The Visit, Trek, Noroi? Kalian belum horor jika belum pernah nonton film Keramat tahun 2009. Film horor ini asli Indonesia loh, dan memang saat itu lagi booming-boomingnya film seperti ini. Saat Paranormal Activity meledak luar biasa, budget film tidak seberapa, tapi untung sangat berlipat-lipat seperti perut Anda. Entah kenapa ya, saya termasuk orang yang sangat suka sekali dengan film seperti ini. Di saat orang-orang mengeluhkan film apa sih ini, kamera goyang-goyang bikin pusing. Nah, justru di situ perbedaannya. Kenaturalannya yang dibuat jadi daya tarik tersendiri gitu. Jadi memang film ini disebut juga sebagai mockumentary atau dokumenter palsu. Jadi film ini seolah-olah rekaman nyata yang ditemukan. Kan film bergaya seperti ini sangat jarang dan masih bisa dihitung pakai jari lah. Nah, kalian mungkin tidak akan percaya kalau saya sudah nonton semua film kayak gini. Dari yang ratingnya tinggi sampai yang cuma satu doang di IMDb. Saking penasarannya gitu. Kalau Paranormal Activity udah jelas banget ya. Saya sudah nonton semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir, The Ghost Dimension. Wah gila sih, panjang kalau diceritain. Kembali ke film Keramat. Film ini disutradarai oleh Monty Tiwa. Dan yang menarik adalah dia terjun langsung menjadi kameramen di film ini. Oke, sebelum masuk ke videonya, seperti biasa, dengan hormat dan berat hati, saya meminta kalian untuk menekan tombol keramatnya. Wes, rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Ini skrip yang bagus, ini bakal jadi film yang bagus. Jadi, gua minta kita semua fokus dan... Cerita diawali tentang sekelompok kru dan pemain film yang akan melakukan proses syuting di Jogja. Ada Mia sang sutradara, Poppy tim BTS, Miki artisnya, Dias aktornya, Sada asisten sutradara, Dimas manajer produksi, terakhir ada Cungkring sang kameramen alias sutradara film ini. Mengganggu. Pop, nih kamera behind the scene bakal gini terus, Pop. Lanjut, adegan diawali dengan memperlihatkan mereka sedang meeting sebelum berangkat syuting di Jogja. Di situ Mbak Mia sang sutradara sedang menjelaskan bahwa ini adalah film pertamanya. Ini film pertama gue. Ya, ini memang film pertama gue. Dan dia mengatakan sangat optimis jika filmnya akan menang dalam sebuah festival film. Tak lama setelah itu, Pak Bun Bun sang produser pun datang. Dia mengatakan jika festival dan piala itu nomor sekian. Yang penting budget masuk, intinya duit saja. Budget masuk, cari untung. Di lain sisi, Mia terlihat agak jengkel dengan perkataan Pak Bun Bun. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa Mia sang sutradara ini tipe orang yang idealis dan ambisius. Singkat cerita, mereka pun menunggu kereta di stasiun, dan akhirnya kereta tiba dan mereka naik di dalam kereta. Mereka terlihat sangat senang melakukan perjalanan ini. Di tengah perjalanan, kereta sempat berhenti karena kehabisan bahan bakar, dan mereka pun turun dari kereta. Poppy dan Cungkring yang sedang mengabadikan momen itu, tiba-tiba... Ya, ada kereta yang melaju di samping mereka. Akhirnya mereka pun sampai di Jogja pada tengah malam. Dan di sana mereka sudah disambut oleh Mas Brahma. Ini bebenguknya. Beliau adalah anak buah Pak Dimas dan bagian dari tim produksi yang bertugas untuk survei lokasi dan sebagainya. Tidak lama kemudian Miki pun muncul setelah dari toilet. Dan katanya dia tiba-tiba tidak enak badan, semacam muriang. Tapi ya udahlah, mungkin itu pengaruh jet lag. Mereka pun naik mobil dan berangkat menuju ke penginapan. Di tengah perjalanan tiba-tiba... Anjing! Ya, ada orang menggebrak kaca jendela mobil mereka dan teriak wongso wongso. Perjalanan pun dilanjutkan kembali. Pak sopir bilang jika wongso itu artinya pulang, dan entah apa maksud pria tersebut. Tapi secara kebetulan Miki mengatakan jika wongso adalah nama ayahnya. Nah lo menarik nih, apakah ini sebuah peringatan agar mereka kembali pulang, atau memang orang gila yang asal cocot? Mari kita lanjutkan kisahnya. Tiba di tempat, mereka pun disambut kembali oleh orang yang punya rumah penginapan tersebut. Terlihat ada gamelan juga di sana, dan itu menunjukkan bahwa rumah penginapan tersebut adalah rumah tradisional. Singkat cerita, malam pun tiba. Miki yang sedang sakit ternyata bangun dari tidurnya karena katanya mendengar suara menangis yang entah dari mana asalnya. Wanjir. Ya tadi si Miki dengar suara orang nangis gitu dari luar, kok nggak bisa tidur, Cung. Sada dan kameramen pun memutuskan untuk memeriksa keluar. Saat melewati ruang gamelan, di situ agak sedikit creepy sih sebenarnya, ditambah gelap juga. Cungkring pun mengajak Sada kembali ke dalam karena dia sedikit dari Wang berada di sana. Tapi karena Sada masih penasaran, dia terus menyenteri daerah sekitar. Dan tiba-tiba... Udah kan Sat, nggak ada apa-apa. Yuk. Nah, Poppy Mami Gi nih
Ya, terdengar suara bunyi gamelan dari dalam, dan itu pasti kerjaan si Poppy sama Mickey yang lagi jahil. Tapi saat cungkring ke dalam, Poppy dan Mickey tengah berada di kamar. Lalu siapa yang tepuk gamelan tadi? Wah, udah nggak beres nih. Karena masih penasaran, Sada dan Cungkring pun kembali keluar. Dan benar saja mereka mendengar suara tangisan. Tidak sampai situ saja, hal mengejutkan pun terjadi. Tidak sengaja kamera menangkap gambar berikut ini. Ya, serius loh. Kamu ngecek sana. Sekalian tanggung. Ya, penampakan itu terlihat seperti wanita memakai kebaya tradisional. Dan entah apa itu, tiba-tiba kamera Cungkring pun mati. Saat menyala kembali, ya, sudah ada babak penginapan yang anteng di sana, dan itu membuat mereka berdua kaget. Dan itu malam pertama menyeramkan mereka di sana. Dan semoga hal ini tidak mengganggu proses syuting ke depan. Esok hari mereka pun melakukan latihan sebelum melakukan syuting 5 hari lagi. Di sini mulai terlihat bagaimana watak Mia karena Mickey dan Diaz kurang mendalami dan tidak sesuai dengan keinginan Mia, akhirnya mereka kena marah. Hal itu pun berimbas pada Sada. Terakhir Mia menyuruh mereka semua istirahat tapi dengan urat. Apa motivasi lo? Pengen ketemu dia. Salah! Hari Sada! Minggu depan kita syuting! Apa? Gak suka lo gue marahin depan talent? Istirahat semuanya. Singkat cerita mereka semua pergi ke Candi Borobudur untuk cek lokasi. Dan lagi-lagi Mia mengomel karena Diaz dan Poppy main-main. Kan udah dibilangin kemarin gak jalan-jalan kan? Gak main-main. Yes. Ngapain? Kita gak main-main nih, men. Singkat cerita malam pun tiba dan film ini akan banyak sekali kata singkat ceritanya yang keluar. Karena memang scene asli filmnya loncat-loncat. Ya kan memang karena konsep filmnya dokumenter, jadi mohon dimaklumi. Saat itu mereka sedang dalam perjalanan pulang kembali ke penginapan. Ada Mickey, Poppy, dan Diaz. Mbak Mia dan lain-lain berada di mobil berbeda yang sudah berangkat duluan. Ternyata mobil yang mereka tumpangi tersesat di jalan dan sekeliling jalan sangat gelap gulita, tidak ada mobil yang lewat. Tapi kemudian terlihat dari jauh ada seperti cahaya mobil, namun anehnya semakin lama cahaya tersebut semakin banyak. Dan tiba-tiba... Iya. Cungkring. Iya, cahaya tersebut berubah menjadi seperti bola api yang terbang di atas mobil mereka. Singkat cerita mereka pun sampai di penginapan. Di sana Pak Dimas dan Mbak Mia dan lain-lain sudah menunggu mereka semua. Karena mereka datang terlambat dan dikira pergi dulu ke tempat dugem. Alhasil terjadi sedikit percekcokan antara Pak Dimas dan Diaz. Dengan gaya Diaz yang selengean membuat Pak Dimas merasa tidak dihargai. Jika tidak dipisahkan mungkin mereka hampir gelut di situ. Disko. Pas nih jam 2 selesai disko. Panjang, gede api. Wish, itu lampu disco. Gue tahu main lampu disco kayak gimana. Tidur kan? Masuk. Gue gak suka lu dari awal. Dimas, Lu bilang besok gue reading. Tidur. Ngomong di atas gue dia. Sada. Udah besok reading ah. Gue gak ngomong apa karir lu. Mati karir lu. Esok hari mereka pun kembali melakukan latihan. Tapi lagi-lagi Mickey yang dari awal turun kereta sudah tidak enak badan tiba-tiba ngeblank dan lupa skrip. Sontak hal tersebut membuat Mia geram. Latihan pun terganggu ditambah karena kondisi Mickey yang semakin meriang. Dan lagi-lagi Mbak Mia kuku lutus. Wah anjir, marah-marah wae. Masih harus baca skrip juga? Hah? Gara-gara lihat lampu kemarin itu? Kamu masih diungkit aja sih. Iya masih diungkit dong. Nih gara-garanya begini kan. Tidur? Kurang tidur. Oh iya habis jalan-jalan kemarin ya? Hah? Mege? Halo? Kembali lagi syuting! Woi! Rengsek semuanya! Hancur! Singkat cerita kondisi Mickey ternyata semakin parah dan bisa dipastikan itu bukan meriang biasa. Dia pun hanya bisa terbaring di kasur dan rencananya akan dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun yang mengejutkan adalah saat akan digotong ke mobil, tubuh Mickey tiba-tiba menjadi sangat berat, sampai-sampai tidak sanggup diangkat oleh beberapa orang di sana. Wah anjir, udah gak beres nih. 2, 3. Masya Allah. Gokil. Nggak beres nih. Saat malam tiba mereka terlihat pada ulung tarik karena tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Mickey. Tiba-tiba... Nyanyi malam-malam. Ya, terdengar suara dari kamar Mickey seperti orang sedang nyinden. Saat dicek tidak disangka itu adalah Mickey yang sedang nyinden. Jika adegan ini coba kalian nonton ini malam-malam atau bayangkan kalian ada di sana. Serem bray, makanya saya ngedit video ini siang bolong.
Astagfirullahaladzim. Cisiro. Panjenengan sinten nggih? Panjenengan ten mriki wonten menapa? Nyuwun ngapunten yang mbok menawi rancang-rancang kula ada kalipatan. Kowe kabeh metu wae. Pagi hari terlihat Mbak Mia sedang curhat dan mengungkapkan unek-uneknya kepada Pak Dimas karena dengan kondisi Miki tengah sakit, otomatis jadwal syuting yang tinggal beberapa hari lagi akan gagal dilaksanakan. Pelan-pelan Cungkring pun mendekat untuk mendapatkan angle gambar yang bagus, tapi yang terjadi... Lagi nih BTS nih anjing, sana lo pergi lo. Gak suka gue ngikutin gue terus. Deh kunaon atuh teteh marah-marah wae sih. Saat sore menjelang malam mereka memanggil seorang paranormal. Dan ini adalah adegan di mana Simbah sedang berkomunikasi dengan sosok yang berada di dalam tubuh Miki. Bisa diambil kesimpulan bahwa Miki sedang dirasuki jurik. Miki pun dengan pelan berjalan menuju ke kamarnya. Tak disangka dia yang lewat langsung terkejut. Masa lo. Pada malam hari Simbah kembali mencoba berbicara dengan sosok yang ada di dalam tubuh Miki dan membejep-bejepkan sebuah mantra agar makhluk tersebut keluar dari tubuh Miki. Simbah mengatakan, "Wahai sang gaib yang ada di sini, saat melihat api kamu akan tidur. Kamu akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Pada hitungan ketiga kamu akan lemas. 1, 2, 3." Miki pun langsung tepar dibuatnya. Dirasa semua sudah selesai, mereka pun bersantai dulu di luar. Tapi tiba-tiba Sada muncul dan mengatakan bahwa Miki hilang dari kamarnya. Simbah pun langsung mencoba browsing via gaib untuk melacak di mana keberadaan Miki. Saat koordinatnya sudah ditemukan, Simbah mengatakan jika Miki sudah dibawa ke alam lain. Bocah kuwi wis digawa nang alam liya. Esok harinya Simbah dan yang lainnya pergi ke pantai Parangtritis dengan tujuan untuk menanyakan solusi kepada penguasa lautan, Aquaman. Sesampainya di sana, Simbah langsung melakukan ritual dan sesi tanya jawab dengan penguasa lautan di sana. Setelah semua selesai, mereka pun berjalan pulang. Tak disangka di tengah perjalanan mereka pulang, disitulah awal kegaiban dimulai. Saat sedang berjalan, Poppy melihat Pak Dimas dan Mbak Mia yang berada di belakang kamera sudah menghilang entah kemana. Cungkring pun mengarahkan kameranya ke belakang. Saat kamera diarahkan kembali ke depan, Poppy dan yang lain ikut menghilang menyisakan si Mbah. Pak Dimas, Mbak Mia, Cungkring. Pak, mereka kemana, Pak? Pak! Cungkring yang panik mencoba mendekat ke depan Simbah, lalu kamera pun jatuh dan terlihat berada di atas rumput. Oke, di sini mari saya jelaskan bahwa mereka semua sudah dibawa ke alam gaib atau dimensi lain, di mana rumput yang kita lihat ini adalah rumput goib. Lanjut. Akhirnya mereka semua bangun. Di saat kebingungan mereka melihat Miki di kejauhan. Tanpa alasan yang jelas Miki pun langsung lari dan mereka semua mengejarnya, tapi dia kembali menghilang. Di saat bersamaan terdengar suara dari dalam hutan, mereka kemudian langsung pergi menuju ke dalam hutan tersebut. Terus, Gusti, paringi selamat, Gusti. Singkat cerita, mereka sudah berada di dalam hutan dan hari pun sudah gelap. Mereka terus berjalan tanpa arah tujuan, kayak judul lagu. Mia yang emosian pun terus kuku lutus karena kesal dengan apa yang terjadi. Udah pemain hilang, syuting gagal, sekarang malah terjebak di jungle. Terus, nih. Burung gagak lah, melati lah. Kayak gak ada dalangnya lah. Jadi syuting gua. Saat sedang berjalan, Brahma, anak buah Pak Dimas, menemukan sebuah batu merah delima tergeletak di atas rumput. Dia pun mengambilnya. Namun Pak Dimas langsung menyuruhnya melanjutkan perjalanan. Dan lagi-lagi Brahma melihat sebuah keris di bawah pohon. Saat dia ambil, tiba-tiba... Iya, dia diseret kegelapan oleh sesuatu. Mereka pun langsung lari terbirit-birit dari sana. Singkat cerita, mereka pun terlihat sedang beristirahat. Di situ kembali terjadi perdebatan antara Pak Dimas dan Mia, di mana Mia kesal karena filmnya amsong gara-gara kejadian ini. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Tidak disangka mereka menemukan seorang wanita tengah meminta tolong. Dia mengaku sedang menunggu teman-temannya yang sedang mencari pertolongan karena tersesat. Dia yang merasa kasihan memutuskan untuk menemani wanita tersebut, meski yang lain menentangnya. Ini saya mau mengasih informasi saja ke teman-teman semua, bahwa aturan pertama film horor adalah jangan memisahkan diri dari kelompoknya, jika tidak ingin mati duluan dan dikasih honor lebih murah. Nggak beres. Masuk lu setan. Lu jangan macem-macem lu. Setan lu. Wake up. Lu mati lagi? Hah? Temen kita berapa mati? Yas nih nggak beres nih, Yas. Menemin dia, Kring.
Mereka pun melanjutkan perjalanan dan betapa terkejutnya mereka saat melihat sosok penampakan makhluk aneh di kejauhan. Mereka pun langsung lari dari sana. Jika diperhatikan itu nampak seperti Ucil temannya Mbak Yul, namun versi seriusnya. Tidak lama kamera pun mati saat hidup yang terlihat hanya ada Poppy dan Pak Dimas, dan tentu saja Cungkring sang kameramen. Dengan kata lain mereka terpisah dari Sada dan Mbak Mia. Terlihat di sekitar bahwa itu adalah kawasan kuburan kuno yang tak terurus. Serem ih. Di saat-saat genting seperti ini, Poppy mengatakan jika dirinya kebelet dan ingin pipis sebentar dan meminta Pak Dimas untuk menemaninya. Cari penyakit nih si Poppy. Otomatis Cungkring pun ditinggal sendirian di kuburan tersebut. Tapi beruntung karena si Cungkring yang pegang kamera dipastikan dia tidak akan langsung mati, karena jika dia mati maka filmnya langsung tamat. Poppy dan Pak Dimas pun pergi. Cungkring bersama kameranya hanya bisa menunggu sambil melihat keadaan di sekitar. Dan sejauh mata memandang yang terlihat hanya kuburan, pepohonan, dan kegelapan. Kesunyian hutan pun sangat begitu terasa. Dan tiba-tiba... Oke, di sini ada jump scare, bukan sound effect yang mengagetkan, tapi lebih ke visual, ya sejenis spesies pocong. Dan jika kalian tidak sanggup melihatnya, takut ke bawah mimpi, kalian bisa skip atau tutup layar handphone kalian. Oke, lanjut ya. Tiba-tiba... Udah setengah jam nih. HP! Ya, kamera pun langsung jatuh dan Cungkring langsung lari meninggalkan kameranya. Kamera pun hanya tergeletak di sana dan terdengar pocong tersebut sedang anclokan-colokan. Kemudian terlihat dengan jelas si Ocong berada tepat di depan kamera dan cukup lama dia berdiri di sana. Mungkin dia berpikir untuk mengambil kamera tersebut, tapi karena bingung cara mengambilnya karena tangannya tertutup kain kafan, dia pun lalu pergi. Cong. Tidak lama Cungkring mengambil kameranya dan langsung lari dari sana. Akhirnya mereka bertemu dengan Sada, Mbak Mia, lalu muncul si Poppy. Loh, bukannya dia tadi pipis bersama Pak Dimas ya? Saat ditanya, Poppy mengaku dari tadi bersama Sada dan Mbak Mia dan justru mencari Pak Dimas dan Cungkring. Itu berarti Poppy yang tadi bersama Pak Dimas adalah Poppy-Poppyan dan bukan Poppy beneran. Pak Dimas mana? Gue sama mereka berdua. Sama lo. Dia sama gua, men. Dia sama kita, Cungkring. Gue nyari lu sama... Itu berarti Pak Dimas sekarang dalam bahaya. Dan benar saja tiba-tiba terdengar teriakan Pak Dimas. Mereka kembali lari dan kembali terkejut dengan iring-iringan orang yang sedang membawa keranda jenazah. Dan lagi-lagi mereka kembali lari dan kembali dikejutkan saat melihat sebuah pagelaran, ada gamelan dan beberapa penari. Dan terlihat ada Miki yang tengah ikut menari bersama para penari tersebut. Poppy. Sat. Sada pun langsung menggendong Miki dan membawanya lari dari sana. Kamera pun mati. Tidak lama seorang wanita yang memakai pakaian adat seperti ratu menghampiri Sada dan mengatakan jika mereka masih berada di hutan sebelum matahari terbit, mereka akan terjebak di hutan atau alam gaib tersebut selama-lamanya. Anak-anakku, kalian harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Kalau matahari terbit, kalian masih di tempat ini, kalian selama-lamanya di sini. Saat akan kembali berjalan, Mbak Mia terlihat sudah tidak kuat untuk melangkahkan kakinya dan meminta Cungkring untuk menggendongnya. Akhirnya Cungkring memberikan kamera tersebut ke Poppy dan dengan terpaksa menggendong Mbak Mia. Tapi tiba-tiba... Angkat Mbak Mia. Ya, tanpa diduga Mbak Mia menggigit leher si Cungkring. Poppy, Sada, dan Miki langsung lari dan akhirnya pagi telah tiba. Mereka berhasil mencapai alam terbuka semacam lembah, di mana terdapat banyak batu koral sungai. Di sana tersisa Miki, Sada, dan Poppy. Tidak lama terjadi sebuah gempa dan mereka langsung lari dari sana. Kamera pun hanya tergeletak di sana dan entah bagaimana nasib kamera tersebut. Di akhir film kita diperlihatkan sebuah koran yang memberitakan tentang bencana gempa di Bantul dan sekitarnya. Diduga fenomena tersebut bukan gempa biasa dan warga menemukan kamera milik kru film dan tamat. Ending yang cukup mengkeramatkan. Oke, untuk film kali ini jika dijelaskan secara rinci dan logika jelas tidak masuk akal, karena memang filmnya ingin menunjukkan hal-hal mistis yang identik dengan hal-hal mistis Jawa, di mana film ini katanya memiliki pesan moral untuk menjaga alam dari kerusakan yang diakibatkan oleh oknum-oknum tertentu. Untuk kejadian gempa di Bantul tersebut memang benar-benar terjadi pada tahun 2006 silam, tapi masalahnya saya pribadi tidak menemukan kaitannya antara menjaga alam dengan para kru film yang ada di film ini.
Justru film ini ingin meneror penonton dengan rentetan penampakan-penampakan mistis yang ditumpuk dan terpisahkan tanpa ada kaitannya satu sama lain. Terlepas dari itu semua, filmnya cukup menghibur dan membawa angin segar bagi perfilman Indonesia saat itu. Di tengah maraknya film-film horor berbau penghiburan duniawi seperti Tali Pocong Stepmom, Kuntilanak, Kesurupan Julia Opai, dan lain-lain. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah, kalau mau bikin film carilah lokasi syuting yang dekat-dekat rumah. Tentu itu akan menghemat biaya produksi. Oke, saya Al dengan kru saya yang berjumlah 1 orang pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.